Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam acara ngabuburit di hari kelima. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membaca atau melihat, memperhatikan video ini dalam keadaan sehat, walafiat, banyak rezeki, dan puasanya lancar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang kata tanya. Teman-teman, kenapa kata tanya sangat perlu? Dalam segala bahasa, kata tanya adalah sesuatu yang vokal. Silakan kalian atau kita semua bisa coba datang ke negeri entah berantah, kemudian kita membutuhkan sesuatu, itu asal memahami kata tanya aja sudah menjadi bekal untuk kita punya pengetahuan bahasa yang lainnya. Umpamanya seorang jemaah haji datang ke pasar yang pelayannya tidak bisa bahasa Indonesia, bisa nanya mahaza. Dengan nanya itu saja orang langsung akan menunjukkan harga. Kemudian atau akan menyebut nama itu. Kemudian setelah itu kam. Maka dalam bahasa apapun, kalau kata tanya kita kuasai, itu akan mempermudah kita membuka komunikasi ke kata-kata yang lainnya. Jadi istifham ini pun merupakan isim, tetapi istilah yang dipakai di sini ada watul istifham, alat atau kata-kata untuk bertanya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang kata tanya. Apa saja kata tanya dalam bahasa Arab? Yang pertama adalah ma, artinya apa? Atau kita juga menemukan maza. Sama artinya apa, tetapi ada penempatan yang berbeda. Kalau ma untuk menunjukkan biasanya bertanya tentang benda. Ma hadza, ma hadhihi, ma ismuka atau masmuk. Tapi mada biasanya beriringan dengan kata kerja. Mada aradallahu bihada masalah. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan perumuman ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah a dan hal yang artinya apakah. Artinya apakah? Jadi kalau a itu untuk mempertanyakan tentang apa yang kita pilih. Jadi kita memilih apakah ini pulpen atau pensil, ahadza kolam, amir sama, atau hal. Kalau hal itu digunakan untuk mempertegas apakah nama benda itu seperti yang kita ketahui. Hal hadza kolam. Apakah ini pulpen? Nanti jawabannya na'am atau la. Jadi kata tanya ini adalah bagian yang sangat penting. Dan nanti saya berikan contoh-contohnya di Al-Quran tentang kata tanya ini. Kemudian yang kedua mana? Jadi kata aina itu untuk memberikan, untuk menanyakan tempat. Nanti tinggal pembubuhnya. Dibubuhi dengan apa? Kalau menggunakan ila aina berarti ila itu ke, aina kemana? Ila aina mau pergi ke mana? Atau datang dari mana? Min aina. Min aina.
dari mana. Atau kita bertanya berada di mana, fi aina. Jadi kalau kita menanyakan kolam ada di mana. Atau Anda ada di mana dalam sebuah telepon. Fi aina. Jadi aina itu maknanya akan sempurna kalau sudah diberi huruf tambahan ila, min, dan fi. Ila aina, fi aina, min aina. Kemudian ada kapan, bahasa Arabnya mata. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Kemudian ada lagi kapan yang sifatnya bertanya untuk masa depan, ayyana, itu jarang digunakan. Kemudian ada yang mana, ayu, fi ayyi sa'ah, ayul bait, rumah yang mana, ayu surah, gambar yang mana. Maka itu adalah untuk menanya pilihan. Ketika kita ditanya suruh mengambil khud al-qalam, ambil pulpen. Ayul kolam, kolam yang mana? Ayu itu untuk menanyakan pilihan. Kemudian untuk bertanya waktu, kapan kita berangkat? Fi ayyi sa'ah tadhab, pada jam berapa Anda pergi? Kemudian ada lagi mengapa atau kenapa. Limaza, mengapa? Limaza dibacanya limaza, mengapa? Nanti jawabannya biasanya li'annahu. Kalau bahasa Inggris why. Jawabannya because. Tapi kalau bahasa Arab limaza, mengapa? Nah, jawabannya li'annahu atau li'annaha, karena sesuatu. Kemudian ada pertanyaan man, siapa? Kata man itu untuk bertanya, menanyakan siapa. Siapa dia orangnya atau siapa apa jabatannya, itu nanya man. Atau nanya milik siapa, liman. Liman hadal kolam, nah, pulpen punya siapa. Kemudian bagaimana? Ada kaifa. Ada berapa, kam hadza, berapa ini. Ada kapan dan di mana, ada anna. Kita hafalkan saja, kata tanya itu ada ma dan madza artinya apa, ada hal dan a artinya apakah, ada aina yang ditambahi ila aina, ke mana, min aina, dari mana, fi aina, di mana. Kemudian ada pertanyaan untuk kapan, mata. Mata, kalau nanya jam berapa, itu kam sa'ah. Tapi kalau pada jam berapa, fi ayyi sa'ah. Tetapi kalau kita nanya otomatis langsung mata, kapan. Kemudian ada kapan untuk masa depan, itu ayyana. Yang mana ayu? Ada ayu kolam, ayul bait, ayyudin, agama yang mana. Lalu ada kenapa atau mengapa. Limaza. Ada juga man, siapa. Untuk bertanya orang. Kemudian bagaimana, kaifa. Ada berapa, kam. Ada kapan dan di mana, ada anna. Bisa dihafal atau nanti silakan diulangi lagi. Ma, mada, hal, a, aina, mata, ayyana, ayu, limadha, man, kaifa, kam, anna. Ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan? Hal min su'alin. Apa ada pertanyaan? Ini nanti sengaja saya sharekan tulisan agar bisa dihafal oleh masing-masing.
Kemudian apa pertanyaannya? Ma su'aluk. Apa yang kamu mau tanyakan? Apa pertanyaanmu? Jawablah pertanyaan. Ajib an su'alin. Jawablah pertanyaanku. Ajib an su'ali. Aku ada pertanyaan. Indi soal. Saya punya pertanyaan. Indi soal. Pertanyaannya mudah. As-su'alu sahl. Atau sahlah bisa. As-su'alu sahl. Pertanyaannya sulit. As-su'alu sa'ab. Kita seringkali mendengar ada soal, ada as'ilah. Kalau soal bentuk mufradnya, as'ilah adalah bentuk jamaknya. Sedangkan jawaban bahasa Arabnya jawab dan jamaknya ajwibah. Kita ulang untuk lebih memahami lagi. Kata tanya ini sesuatu hal yang sangat penting apabila kita berada di satu tempat, asal menguasai kata tanya saja itu insya Allah akan bisa berkomunikasi. Apa saja kata tanya itu? Ada ma dan mada, ada hal dan a. Ma dan mada artinya apa? Hal dan a artinya apakah? A untuk mempertanyakan pilihan, kalau hal untuk mempertegas. Kemudian ada aina. Aina itu mana? Nanti ditambah dengan fi jadi fi aina, ditambah dengan ila aina kemana, ditambah dengan min jadi dari mana. Kapan itu mata. Kapan untuk masa depan ayana, kemudian ayu, kemudian limada. Limada itu kenapa? Yang jawabannya li'annahu, li'annaha, li'annahum. Nanti akan saya berikan beberapa kata tanya yang ada dalam Al-Quran. Yang lainnya silahkan teman-teman yang budiman mencari sendiri. Insya Allah di Al-Quran banyak kata tanya. Siapa man, milik siapa liman, bagaimana, itu kaifa. Kemudian berapa kam, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan belajar menghitung 1 sampai 10, 1 sampai 100. Ya. Beberapa contoh, tadi pertanyaan itu sudah. Dalam Al-Quran, karena ini bulan puasa, maka pendekatan belajar bahasa Arabnya lebih ke arah tadarusan. Saya copy atau saya salin dari surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu mereka berkata, ini teman ke kakak-kakaknya Nabi Yusuf, ya abana wahai ayahku, malaka apakah dirimu la ta'manna tidak mempercayai kami. Jadi yang jadi pertanyaannya ini adalah ma. Jadi ada watul istifhamnya adalah ma apakah. Malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Jadi nasihun itu sungguh. Jadi orang yang menasihat itu adalah orang yang menginginkan kebaikan. Kemudian ada surat Yusuf ayat 39. Ya sahibai sijni a'arbab mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Seperti saya tadi katakan bahwa A itu pertanyaan untuk menentukan dua pilihan. A'arbab
wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa? Arbab. Arbab itu bentuk dari Rob. Arbabun mutafarrikun. Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu. Ini Nabi Yusuf mengajari yang ada dalam penjara. Kayaknya sih. Khairum amillah. Lebih baik atau Allah al-wahidul qahhar. Am itu kata sambung yang artinya atau. Allahu Allah al-wahidul qahhar. Yang satu yang maha perkasa. Kata tanyanya adalah A. Nih yang ini. A. Berikutnya di surat Yusuf ayat 59. Walamma jahazahum bijahazihim qala u'tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni upil kaila wa ana khairan al-munzilin. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah menerima tamu yang terbaik. Jadi Yusuf memberikan sesuatu tetapi dengan sebuah pesan bahwa adiknya untuk dibawa. Yang kata tanyanya masih menggunakan A. Ala tarawna. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya itu sudah menservis kalian dengan baik? Jadi itu pertanyaannya itu. Kemudian di surat Yusuf ayat 64, Qala berkata, hal amanukum alai ila kama amintukum ala akhihi min qablu. Wallahu khairun hafidah wa huwa arhamur rahimin. Dan Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya? Yaitu mempercayakannya Bunyamin kepadamu. Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kita bayangkan betapa Nabi Yakub pada saat itu sangat ragu dengan keputusannya. Apakah dia harus mempercayai bahwa Bunyamin juga akan diberikan seperti halnya dia kehilangan yang sudah lama dengan Yusuf. Nah, yang jadi pertanyaannya atau yang jadi kata tanya ya adalah qala hal, apakah. Jadi mempertegas. Jadi apakah dia harus percaya kepada mereka? Jadi hal itu apakah untuk mempertegas. Kemudian surat Yusuf ayat 71. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menduk. Kamu kehilangan apa? Yang jadi kata tanya di sini madza tubkidun. Qalu mereka berkata wa aqbalu alaihim dan sambil menghadap kepada mereka madza. Nah, ini yang kita hafalkan tadi madza apa? Tubkidun. Kamu kehilangan apa? Kemudian surat Yusuf ayat 90. Qalu a innaka la anta Yusufu qala ana Yusufu wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini ketika kita baca ayat ini bulu kuduk saya merinding. Bayangkan seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, yang saudara-saudaranya yang jahat itu berpikir sudah tidak ada, Yusuf sudah meninggal. Ternyata muncul seorang sosok yang baik,
sosok yang menyantuni, sosok yang memberikan kebaikan, kemudian bertanya bisa ketemu lagi dan pasti ada perasaan berdosa. Nah, yang jadi kata tanyanya adalah di sini a. Qalu, mereka berkata, apakah innaka sungguhnya engkau la anta sungguh Yusuf seorang Yusuf? Jadi a itu untuk mempertanyakan. Maka jawaban Yusuf, Nabi Yusuf, qala ana Yusuf, saya Yusuf. Wa hada akhi, dan ini saudaraku, yaitu ke Bunyamin. Qad manallah, Allah sudah menguji. Bayangkan ini mukjizat semua nabi, kalau saja bisa disebut mukjizat adalah kesabaran, kesolehan, pengertian, sebuah karakter yang bagus. Orang yang membuang, orang yang dicemburui, tetapi ketika bertemu justru hanya membacakan ayatnya, bercerita bahwa Allah telah menguji kepada kita. Dan untuk menyebut siapa yang paling bertakwa. Qad manallahu alaina innahu mayyattaqi wa yasbir. Sungguhnya Allah telah menguji kepada kita. Dan untuk menguji siapa yang bertakwa dan bersabar. Fa innallaha, sungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyiapkan atau menghilangkan pahala bagi orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf dalam keterlantarannya ternyata sudah menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Ada lagi yang menggunakan kata aina. Fa aina tadhabun, itu di surat At-Takwir ayat 26. Fa, maka, aina, kemana, tadhabun. Ini mengingatkan kita. Ya, dengan puasa ini, dengan hidup ini mau pergi kemana kita. Yang jelas kita mau pergi kemanapun, ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah, kemudian hidup sekarang ada di bumi Allah dengan kehendak Allah dan akan kembali kepadanya. Maka ketika Allah bertanya, fa aina tadhabun, kemana kamu akan pergi? Ya, kita pergi akan kepada Allah, dan yang kita harapkan kembali dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Ada satu ayat lagi di surat Yusuf ayat 107. Apa aminu anta tihu atiyahum qasyatun min adabillah au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman? Jadi kata tanyanya adalah A yang tadi. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadari? Ini sesuatu yang Allah ingatkan dan tadarus kita di surat Yusuf ayat 107. Tadarus yang berikutnya yang saya berharap rutin, saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza, dan apabila laku bertemu, alladzina isim mausul, orang-orang yang amanu beriman, qalu berkata amanna kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, wa idza, dan apabila khalau mereka berpaling atau bersama, ila syayatinihim bersama kelompoknya, pembelot-pembelotnya, qalu mereka berkata inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya bermain atau mengolok-olok saja. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang memperolok mereka
wa yamuduhum dan membiarkan mereka pitugyanihim ya'mahun tersesat dan ya terus terlunta-lunta. Ulaika itu apa? Lupa lagi. Namanya isim isyarah, kata tunjuk. Ulaika untuk orang banyak. Alladzina isim mausul. Ulaika alladzina astarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma ada asma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum bidulumatil la yubsirun. Yang saya harapkan saya membaca ayatnya, Bapak Ibu yang budiman mengingat-ingat pelajaran yang lalu. Ada isim, ada apa? Ada isim mausul, ada isim isyarah. Sumun, bukmun, umyun. Nah, karena kaitannya ilmu tajwid, jadi sumum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Itu karena ada tanwin adalah isim. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada'alahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini banyak tulisan yang menyangkut jamak taksir, kata absar. Kemudian ada isim al-barku. Kemudian ada barkun tadi. Au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun. Ada asabi'ahum itu jamak taksir. Fi adanihim itu mufradnya udun. Dan seterusnya. Demikian teman-teman, kita sudah belajar tentang isim istifham. Mudah-mudahan ngabuburit kali ini betul-betul bermanfaat dan membuat kita semua berbahagia dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, salam santai ngabuburit, mudah-mudahan kita anjok di penghujung hari ini dalam melaksanakan ibadah saum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk apa? Untuk dapat menyampaikan pesan ini kepada yang lebih banyak lagi, dan saya akan mendapat banyak saran dari orang-orang yang berkompeten di